Mama cobain mah. Ya mah. Kakak saya minum ya apa-apa. Langsung diminum gitu. Kurang apa mah? Nah, Ya alhamdulillah. Anu mah, eh yang kenceng mah. Dia ngomong. Bapak pegangin mic ke mama aja pak. Mama ini soalnya alon banget. Nah ini mama ceritain anu mah apa jenenge eh apa namanya pertemuan mama sama bapak. iya. Tak minum dulu. Eling-eling. Bapak kalau nggak bapak cerita awal mulanya gimana? Awal mulanya dikenalin sama sepupu. Oke, Mbak. Nah, Deketin, Mbak. sepupu bapak itu teman Iya. teman mama di apotek dulu. Nah, apotek Kurnia dulu kerja di apotek, jadi dikenalin. Udah langsung itu saja, langsung berlanjut. Terus kan waktu itu bapak mama ngasih surat kalau Itu kan belum kenal. waktu meninggal ini apa-apa. Belum kenal. Apa? Itu dulu. Jadi Jadi waktu itu dikenalin sama apa ya? Sama sama Anis. Anis itu sepupunya bapak, itu teman satu kantor, teman di apotek Kurnia. Ya udah terus ya lanjut berteman 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 ya kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, terus sepakat untuk menikah. Terus apa namanya? eh Mama tuh dari dulu tuh udah bikin-bikin kue apa gimana gitu. Dari karena orang Palembang itu kan suka bikin-bikin makanan sendiri, jadi ya udah mulai bikin-bikin makanan sendiri, makanan-makanan sederhana, makanan Sama nyamuk ya, Pak. eh, biasanya Nyamuk kan itu kalau itu mama. Yang bibirnya biasanya mama ya. biasanya hah? Tuh. Kalau orang Sumatera itu makannya kan 4 kali. Jadi pagi makan makanan, siang makan nasi, sore makan minum lagi ya, minum istilahnya minum minum kopi ya, atau minum teh, itu selalu ada makanan. Jadi biasa kita bikin sendiri, mulai dari ya sederhana sambil belajar-belajar, bikin Deketin lagi, Mas. Lebih kencang. empek-empek, bikin kue-kue lah seperti itu. Nah khasnya memang Sumatera Selatan itu kan eh, makanannya manis-manis ya. Jadi mulainya dari situ. Kemudian Jadi orang Sumatera itu biasanya makannya 4 kali. Yang kali pertama makan pagi. makan pagi tuh makan makan kue-kue ya sama teh ya. Biasanya Makan teh, pagi itu kopi. ngemil-ngemil. Terus Habis itu makan siang, makan nasi. siang makan besar. Nah, makan nasi. Makan besak. Nah, ya. Terus Terus habis itu sore sore ngeteh ya, istilahnya ngeteh. oh, Nah, snack-snack lagi kayak pagi snack-snack tadi. lagi kayak tadi pagi. Kemudian makan malam ya, sesudah Isya biasanya makan malam. Dan di setiap makan itu selalu ada pempek nggak, Mas? Kalau em, teh itu selalu ada pempek, tapi nggak harus selalu aja ya. Yang penting ada makanannya ya. Kadang ada bolu-bolu ya khasnya Palembang. Kadang ada pempek, kadang ya pisang goreng. Selalu ada temannya minum teh atau kopi itu. Jadi selalu ada Camilan ya. dan makanannya tuh rasanya marem ya. Terus berarti dari dulu diajarin bikin makanan gitu ya, Pak. Ya, Terus rasanya tuh pakai bahan-bahan Palembang kan bahan-bahan mahal-mahal ya. ya. Bahan-bahan asli gitu ya. Palembang itu Deketin lagi, ciri Mah, deketin, khasnya Mah. tuh eh,
makannya tuh maunya yang ya lemak nian gitu ya. Lemak nian tuh enak banget gitu. Jadi kalau bikin Harus enak. cake itu ya harus Marem. enak, Mm-mm. liar lumer seperti itulah. Kalau sekarang apa ya bahasanya tuh apa? Jelas. Enak lah gitu. Nah, makan makanan misalnya empek-empek pun yang enak ya benar-benar ikan gitu ya. Terus kue-kue cake-nya dan bolu-bolunya gitu memang menggunakan bahan-bahan bagus ya. Selama mamah nikah nih sama bapak, itu bapak tuh paling seneng opo buatannya mama? Seneng kabeh. Oh pak, paling seneng Ya itu apa kan? Sing Gede, manis gede, sekali gede. itu, yang manis sekali itu. No. Lumpur ya senang. Nah, Eh, yang makanan bolu koja ya senang. makanan Palembang yang manis itu Engkak ketan. enggak Nah, ketan. engkak ketan itu dari ketan. Enggak ketan. Dibikin berlapis-lapis, pakai santan, pakai telur, pakai mentega. Mirip-mirip wingko ya, tapi Oh jadi karena orang Jogja itu suka yang manis, jadi ketemu sama wong Palembang tuh jadi manis-manis. cocok ya. Ya, manisnya makanannya senangannya manis-manis. Bapak suka juga manis-manis. Jadi ya cocok ya. Kemudian makanan ya sayur-sayuran atau lauk pauknya juga agak sedikit manis ya. Kalau Sumatera Barat kan dia lebih ke pedas gitu ya. Pedas dan asin ya. Kalau Sumatera Selatan Palembang ada manis-manisnya. Ada asam-asamnya. Berarti paling seneng tadi apa pak? Engkak Enggak ketan. ketan. Enggak ketan. Oh enggak ketan ki sing Lapis-lapis ketan itu. Lapis-lapis yang ketan berlapis-lapis ya. Seperti saiki kalau seperti kayak talam. bukan seperti prun itu, seperti prun lapis legit tapi dari Nah, ketan. ya. Oh iya. Iya. Dan itu rasanya ya tadi ya marem tadi ya. Garam. Karena kalau dia Tidak menggunakan membosankan. santan ya, dia menggunakan santan. Nah, kenapa dia jadi enak itu selalu lagi, Mak. pakainya santan yang Deketin lagi mah. Kalau Deketin. tadi kenceng suara. santannya itu selalu pakainya yang kental ya. Tidak santan yang encer, jadi ya akan terasa Gurih. enak, gurih, manis, Kanil, pakai kanil. kanil. Pertama kali bapak ke Palembang itu bapak makan apa aja di sana pak? Dan yang diinget-inget tuh No, pengen baleni lagi tuh apa pak? Ya, Kak Ketan. Kak Ketan. Mie celor. Mie celor. Kalau bapak sukanya mie celor, begitu datang aja cari mie celor dia. Mie Oh celor sama itu kayak mie godok mie godok Jogja. Jowo. Jowo, bakmi Jowo, mie godoknya. Tapi pakai ebi. Nah, Udang. Udang ya. Kalau di sana kan pakainya udang, ya ada ebinya juga. Tuh. Jadi ya ini hampir banyak yang disukai bapak di situ. Pagi-pagi bapak udah jalan-jalan beli makanan. Pisang gorengnya, karena pisangnya juga bagus-bagus ya. Pisang tua-tua yang dijual-jual itu tuh pisang Duren. duren. Makanan khas yang ketan durian itu tuh bapak tuh senang banget. Ya jadi anaknya juga jadi senang itu. Nah harapan mama sama bapak tuh ketika bikin bakpia-pia tuh dulu iya sebenarnya yang paling jujur, nggak usah yang muluk-muluk, yang paling pas pengen ngene ya gitu. Waktu itu hanya coba-coba ya. Pengen bikin bakpia, sudah makan bakpianya Jogja, terus belajar bikin bakpia dari Kencengin, Pak. kacang hijau ya. Pengen menciptakan Inovasi. bakpia yang lemak nian lah kalau bahasa Palembang ya, jadi yang enak ya gitu. Jadi bakpianya ya kita sedikit robah-robah ya, mungkin kalau sebagian
ada yang cuma dikasih minyak, kita pakai butter, pakai susu gitu ya. Jadi sehingga rasa taste-nya tuh Sumatera itu yang lemaknya itu pengen kita ciptakan untuk bakpia. Marem. Marem gitu loh. Marem bakpianya gitu. Mulai dari kulitnya, isinya, kemudian kita berikan lagi yang inovasi-inovasi, ada kejunya di dalamnya, kemudian kita kasih nanas, coklat, itu benar-benar marem lah gitu. Nah, mungkin loncat dikit mah. Cerita-cerita Palembang dulu kan, zaman kecil tuh mama sering cerita tentang Palembang, buh tenanan bora gitu. Cerita tentang Palembang, Mandi, apa namanya, mandi di kali mungkin dulu kecil. masa kecilnya gitu mah, cerita-cerita dulu kan, cerita sempet ada cerita buaya jadi-jadian, terus ono Itu masih di dusun waktu itu macan ya. jadi-jadian gitu. Saya kecilnya di desa ya, di Muara Enim, sampai SMP. Nah, di situ kan kita mandinya di sungai. Sungainya Palembang itu sungainya di Muara Enim. Saya tinggalnya di Muara Enim. Merenem. Wasa Pak, Muara Enim orang itu. Muara Enim itu kabupaten bagian dari Sumatera Selatan. Saya Ya, tinggalnya di situ, dan di situ kami tinggal eh, di belakang rumah kami itu kali ya, kalinya tuh besar, dan Besar. kalinya Palembang itu cukup besar ya. Hmm, Kali Progo tuh masih kalah lah itu. Terus ya karena kita kalau senangnya bermain di kali, mandi di kali gitu ya. Sebenarnya ada sumur, ada di rumah tuh ada sumur, tapi karena deket kali itu senang bermain di kali. Berenang, nangkep ikan. Kalau lagi musim kemarau kita nangkep ikan itu. Ikut-ikut ikut orang-orang nangkep ikan, kita ikut masih kecil itu nangkepin ikan. Terus karena seberang kalinya itu masih hutan besar gitu, ada satu saat itu ada harimau ya, harimau itu ketangkep gitu karena dia udah makan orang. sapi gitu ya, dipancing dengan sapi, katanya sudah ada orang yang dimakan oleh harimau itu, sudah ditangkap dengan pancingannya tuh sapi. Nah pengen lihat kan, penasaran, ikut orang-orang nyebrang ke kali itu pakai jembatan, ada juga ikut pakai jembatan gantung, pengen lihat harimau itu, harimaunya besar sekali gitu loh. Jadi terus dibilangin sama orang-orang itu taringnya udah hilang dua, jadi udah dimakan orang dua dia. Hmm. Apakah itu benar atau mitos Maksudnya ya? taringnya hilang dua. Taringnya hilang dua itu menurut Tanda-tanda. info dari mereka tuh, itu taringnya udah hilang dua, itu udah orang dua yang udah dimakan gitu loh sama dia gitu. Oh, Tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau dia makan orang satu, habis taringnya makan orang. lepas satu gitu Oh, loh. Nah apakah itu benar atau tidak, waktu kecil ya kita dengerin aja gitu loh. Oh ya, mitos. cuma pengen ngelihat harimaunya tuh kayak apa ya, besar harimaunya. Kemudian semua pada nonton ya anak-anak, karena harimaunya udah ketangkap. Terus kita ngelihat dia dibawa kemana ya, kurang tahu itu, mungkin sama penangkapnya itu dibawa ke, dijual ya, mungkin seperti itu. Berarti Sumatera dulu buaya segala itu masih Masih, kita di kalau Muara lagi Enim tuh masih mandi, banyak. kalau mandi siang-siang sepi gitu, eh, buayanya muncul seperti itu. Nggak berani mandi kalau siang-siang, nggak mau sendiri gitu main di kali gitu, kan takut buayanya munculnya pada saat sepi. Buaya, kura-kuranya cukup besar itu udah keluar di ujung gitu. Ya untuk ngelihat buaya dan kura-kura itu udah biasa ya. Buaya, oh ya, buaya dan harimau, harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera. Ada yang kecil juga kan, harimau kecil itu eh,
Om saya itu nangkep ya, dia melihara di rumahnya harimau kecil Kucing macan itu. tutul. Nah itu ngefek gak mah sama, kemudian kan mama merantau ke Jakarta, nah itu ngefek gak mah kehidupan di, kerasnya kehidupan di hutan ya. Di Muara Enim gitu, kayak gitu, terus kemudian efeknya apa di ketika mama pindah di Jakarta. Jakarta. Dari Muara ini saya pindah dulu ke Palembang, sekolah di Palembang itu selama Kota 3 Palembang, tahun, kota Palembangnya. Terus sekolah farmasi. Eh, sekolah asisten apoteker asisten SAA, apoteker ya kalau sekarang dulu. sekolah menengah farmasi, Farmasi sekarang tuh SMK farmasi ya sekarang itu. SMK farmasi Ah, sekarang. ah. Eh, kebiasaan kita itu mandiri ya, mandi. Kalau di Palembang nggak ada kali, adanya di Mama juga. ada di Sungai Musi kan kalinya. Sungai Musi kita nggak bisa turun. Nggak, tak pegang ya. Di Sungai Ada Musi kecil. kita nggak bisa turun kan, kita hanya nonton aja. Eh, efek dari mandirinya itu kita biasanya sekolah kalau di Muara Enim itu jalan gitu berapa kilo dari rumah sampai ke SMA. Itu sampai ke SMP itu udah biasa naik sepeda. Jadi begitu di Palembang juga kita jalan kaki itu udah biasa. Jadi ada Ketika beberapa di Jakarta, kan di Palembang oh dulu. Palembang. Kemudian setelah lulus SMA pindah ke Jakarta. Jakarta kuliah sambil bekerja. Ya karena jalan kaki di Jakarta nggak ketempuh ya, kita naik bis kalau kuliah, naik bis pagi-pagi subuh jam 6 gitu udah bisnya udah gelantungan gitu ya. Jadi udah biasa ya ngalami hal-hal yang biarpun dia gelantungan, maksudnya masih bagus ya gelantungan daripada jalan kaki ya. Kita udah biasa jalan kaki, naik sepeda, ini naik bis gelantungan. Ya masuk. Masuk, tapi maksudnya kadang-kadang Berdiri. di kakinya gitu. Kadang-kadang kan nggak bisa masuk di kakinya. Ya sudah, biasa aja Ini gitu ya. bayar bisnya berapa? Waduh lupa ya. Bayar habisnya Berapa? waktu itu murah. PPD ya. PPD, Masih 200 ya. Mayasari, Berapa? Masih Mayasari. 200 ya. Heeh, Masa banyak. 200 mahal banget. Tahun itu tahun 80, masa Ya, 200. waktu itu aja teh botol itu pertama di mana? Itu udah 35 ya. Enggak 200 Pak. Orang 20 Pak. bakso aja Rp25. Kita Teh botol itu 50 pertama rupiah. keluar 5 paling. 50 rupiah tuh Sen kan dapat 2 berarti. mangkok. 5 rupiah kok sen. Mungkin ya. Dua Itu mungkin 2 tahun rupiah gitu. tahun 78 79. Soalnya pas aku apa ki jenenge? SD kan masih 100 Pak, Ya. naik bis. Itu bakso itu Rp25. Naik Ingatnya tuh saya kan kalau makan siang di apotek itu dikasih bakso satu mangkok. Nah, Rp25 jatahnya satu di orang. Jakarta, Heeh. Di Bekasi, apotek itu, di Jakarta apotek ya? Jakarta. Pertama kali kerja. Di Palmeriam. Matraman, Matraman. Depan Berlan. Berlan. Perang Berlan. Itu katanya Berlan sama itu Pak katanya sering suka tawuran. Emang dari dulu Pak. Ambon sama Berlan itu sering Gara-garanya apa tawuran. Pak kira-kira? Itu Ada aja apa saya dulu tuh? kurang begitu tahu itu. Paling ya apa ya, soalnya Berlan itu kan daerah tentara itu. Tentara. Anak-anak tentara yang sok jagoan juga itu. Berlan sama Ambon kan seberangan itu kan ada banyak orang-orang Ambon ya. Iya. Nah, itu sering tawuran. Berlan sama Kebun Palmeriam. Manggis. Palmeriam banyak orang-orang Ambonnya, jadi sering ada tawuran gitu. Ini tawuran suku berarti Pak. Ya enggak, paling ya Preman. preman. Kampung ya. Kampung ya. Oh kampung. Berlan itu Palmeriam. kampung tentara. Anak-anak tentara di situ. Dan Ambon itu banyak tinggal di sekitar Palmeriam, di sekitar situ. Mereka ya sering
nggak tahu juga ya gara-garanya apa tahu-tahu udah tawuran aja mereka, tawuran lempar-lemparan dulu. Nah tapi nggak seseru dulu sih, cuman gitu aja ya, nggak seseru sekarang ya. Sekarang Seserupi maksudnya. sekarang kan seru banget Mengerikan. sampai mengerikan gitu. Jadi kalau berantem Tapi dulu yang mengerikan itu mungkin peristiwa yang Tidak terekspos aja mungkin ya. mungkin juga sih. yang di Gajah Mada itu orang Ambon dibantai Gajah Mada mana? di Jalan Gajah Jakarta. Mada yang Jakarta, peristiwa Jalan Gajah Ambon Mada. sama anak-anak pembangunan loh, jalan pembangunan. Itu setelah peristiwa apa ya? Saya ada di sana itu. Di gang itu. Ngeri itu. Anak Ambon, anak Nusa Tenggara apa? NTT ya. Jadi tahun berapa Pak? 8 berapa itu ya? Kalau yang Delapan- saya tahu itu ya peristiwa Malari itu. 70-an. 70 Enggak. kan 77 akhir ke Jakarta. Saya di 78. pembangunan gitu. 70 mungkin 79 sama 80 lah. Malari itu 70 berapa? Saya di Kalipasir, Malari 74 itu. Ya, Yang sebelum di bakar-bakaran Jakarta. produk Jepang. Jalan kaki dari Kalipasir ke Kebayoran Citayam itu saya kerja. Iya, Tuh, tahun segitu tuh ya tadi kembali ke makanan tuh, makanannya bapak sama mama ini jajannya apa di Jakarta? Kalau saya dulu kalau mau kerja makan jajannya roti. Jadi bukan. mama kan bakso. Hmm. Bakso berapa tadi? 25 rupiah. 25 rupiah Satu mangkok. satu mangkok. Biasanya kalau kayak waktu tahun 73 ya, saya kan tinggal di tempatnya Lek Mohit di mana Salemba Tengah. Nah itu kalau pagi Lek Mohit udah berangkat, saya beli roti Guriana. Duyana, Guriana. Guriana. Dulu Put, pagi-pagi subuh-subuh tuh ada roti. Put Muter. putih. Roti, nah itu. Terus kerja jalan Belum kaki. ada Tan X1 ya? Udah. Sudah ada tapi nggak belum ngider Tapi yang sampai masuk ke kampung. situ Duriana. Guriana ya, banyak Guriana enak tuh. Guriana. Terus sambil minum kopi. Enggak. Ya di Teh. dalam di rumah Di rumah. nunggu Mbah Mukit berangkat dulu tuh. Dulu resep roti yang paling lawasan itu apa, Pak? Guriana itu bapak Guriana kayak- lawasan. Guriana Iya, maksudnya anu yang varian apa? kacang coklat. Oh ya bapak ini kan dari dulu emang suka kacang. Iya, enak. Kalau mama senengannya roti lau. Loh. Oh, lauk yang sampai sekarang ya masih ada tuh. Ya, roti lau tuh kadang-kadang dia mangkal di mana gitu loh. Ya, Itu yang varian apa? roti semir Semir kan yang mentega gitu. pakai krim. Oh, krim Ada mocha yang- apa, krim vanilla gitu. Iya, enaknya dia yang mau kalau. Yang kacang itu enak. Oh, berarti kayak Swiss ini. Tan X1 enak. Cikini itu. Ya Kalau- kacang sama coklat Kalau itu. Tan X1 udah kelas atas. Ya, Oh, Tan enggak. X1 tuh Udah anu tuh, kelas Di Cikini. papan atas. Gitu. Ya. Nek lauk tuh yang hider itu. Menengah. Bukan Tan X1 ya sama. Apa hidran juga. Tapi lebih Ya. banyak lauk kan. Tapi Tan Hanya- X1 itu Kalau lo itu di daerah Kebayoran Baru. Kalau Tan X1 kan di Cikini. Di ya dekat maksudnya di kota. dia gerobaknya udah lebih bagus. Tan X1. Produknya udah banyak Itu pabrik varian. lama. Harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal dikit. Lauk Kalau versi lauk murahnya. di bawahnya sedikit. Nek lo ya terkenal enak juga. Ada gerobaknya, Tapi lebih murah. variannya nggak sebanyak Tan X1. Kan lebih banyak variannya. Oh, karena mungkin Bapak nggak begitu suka karena lauk nggak ada roti kacang ini. Soalnya jarang ke daerah situ nih. Nah, saya kan tinggal di Salemba sama di mana? Cikini itu. Nah, Mama dulu tinggal di mana? Matraman, Matraman. Oh iya di Matraman. Tegalan. Tempatnya Kakek, Cielek. ya. Terus ya, di situ kalau pagi kan ada yang jualan kue ngider-ngider gitu. Kuenya enak-enak, ada bakpao isi kentang. Kue-kue basahnya enak. Di Terus Jakarta juga. Senangnya beli mie, Mie bakso ayam, siapa? bakso kolim. Wah, kolim. apa Kolim, Oh, tetangganya kan. Koklim. Oh, Wah, kuwi babi apa ora kuwi? Kan dulu itu ada bakso terkenal di situ namanya bakso kolim.
Nah, mie Tetangga. ayam ada baksonya kayak gitu. Memang beda ya, enak punya dia itu. Ya terkenal gitu. Nah, itu belum mengerti ya waktu itu. Nggak terlalu diselidiki ya. Apakah babi apa Sebenarnya enggak ya, pokoknya enak enak. beli. Ya wes gitu aja Itu sih. harganya berapa kalau yang kolim? Nah, itu lupa. Kolim lebih mahal. Bisa Semahal-mahalnya berapa? dua 50, ya dua kali sekitar lipat. 2 kali lipat yang bakso Idar lah. Oh. Terus minuman berapa berarti? Kalau minuman dulu kan kopi-kopi kayak gini kan belum dijual tuh. Adanya hmm, es batu, es Kalau apa, yang es campur yang gitu loh. gratis ya teh tawar itu gratis di mana-mana. Jadi minuman-minuman itu belum ada yang kayak sekarang. Cuman kita kalau beli minuman yang itu es campur gitu loh. Ada di Tegalan tuh ada es bapak namanya. Itu es campur. Di dekat kolim itu ada es di situ. Es campur. Hmm. Kita pernah sama mama beliau es yang enak di Jalan Sumatera itu. Oh, itu es teler di Jalan Steller, Sumatera wah, itu ada es teler terkenal itu. yang Ya itu dah yang datang itu bukan nanya yang naik Vespa, mobil-mobilan hanya kita, naik lainnya naik mobil di Menteng di di Jalan Menteng. Sumatera. Jalan Surabaya. Itu gulanya jirigenan kalau bawa. Mm-mm. Jadi es teler Sekarang masih alpukat ada nggak? Nah kelihatannya itu masih enggak ada. nggak ada ya, nggak tahu juga. Es teler. Es Iya, teler ada Steller terkenal. alpukat, Memang ada enak itu. nangkanya, ada kelapa Gulanya mudanya, putih, dan dia kental. memang enak, susunya banyak. Jadi Itu berapa itu? 40 nah rupiah. Di Oh. itu tempatnya itu lupa deket ya Jalan harga. Surabaya itu. Ke Jalan Surabaya deket Nah, yang deket antik-antik yang barang jual antik itu kan antik-antik. di Jalan Surabaya. Kadang-kadang pulang kuliah sama teman-teman jajan di situ. Pernah kita sama mama itu beli di deket Masjid Mutia, warung apa? Tahu-tahu Sate ada bapak-bapak bawa anaknya. Itu kita malah dibeliin, dibayarin. dibayarin. Karena besar gitu. Iya mungkin. Kita kan seneng sama cucunya itu, Disapa cucunya itu. disapa. Jadi ya pulang-pulang, Pak udah saya bayar katanya. Wah enak itu Alhamdulillah. warungnya itu. Sekarang Sate udah nggak ada ya. kambing. Di pinggir rel kereta itu. Sampai apal sama yang jual. Terus apa namanya? Nah, ketika bapak sama mama memutuskan pindah ke Jogja, itu tuh eh, yang apa jenenge ini? Yang beda lagi tuh dulu kan mama nggak pernah tinggal di Jogja tuh, berarti kan baru banget tuh. Gitu. Terus kenangan kenangan pindah ke Jogja awal-awal beradaptasinya tuh gimana? Pindah ke Jogja Yang itu tabrakan itu. tujuannya itu Selain kemana-mana naik bis sama aku kan dulu, terus tabrakan, Damri. tujuan pindah ke Jogja itu kan pengennya Bisa sendiri. anak-anak kuliah di Jogja gitu ya. Sekolah Bisa di kuliah Jogja. sekolah di Jogja. Berarti dari dulu Nah, emang Pengen. ya Jogja karena emang tempat untuk belajar, kota gitu pelajar kota kayak gitu. pelajar. Pengennya di situ tujuan utamanya itu. Terus kalau untuk mencari pekerjaan di Jogja, eh, emang terus akhirnya memutuskan wira swasta aja di Jogja. Oh berarti dari dulu emang punya pikiran untuk Wira swasta di wirausaha Jogja. di Jogja gitu. Bikin Jadi apotek. satu tahun itu survei-survei bolak-balik ke Jogja, bolak-balik apa sih yang harus dilakukan? Apakah buka apa senangnya nyetak kan, cetakan-cetakan undangan apa memungkinkan percetakan ataupun ke apotek ya gitu, ke farmasi gitu. Nah, Bapak memutuskan ya udah apotek aja. Yang model nekat juga sih buka apotek pertama kali. Apotek, Apotek Bayeman. Ya, Yang sekarang terus masih ada Apotek Bayemannya di Gedung di Kuning, Gunung tapi kepemilikannya adalah punya Dokter Budi Yuli. ya, Terus terus Awal beli sambil apotek itu kan sambil terus Bapak usaha usaha cetak cetak undangan undangan. pernikahan.
kemudian coba-coba untuk bikin makanan ya, bikin waktu itu bikin Ya, bikin bakpia itu kan dulu tiap malam sebulan saya sama Mbak Na itu naik mobil ini loh, Bekasi PRJ itu pulang jam 12 malam tiap hari. ya itu Oh, nyoba-nyoba zaman dulu ya ada Ah. perjuangan Gitu. jualan bakpia di dari Jakarta. Jogja ikut PRJ tahun berapa ya, Pak? 2000. Masih di 2006 lah, sekitar 2006 atau Berarti ya 2007. masih di Gambir. berarti kan 19 tahun yang lalu Ya, 2006 2007 lah. ya 2006 ya. ikut PRJ sampai kena angin kenceng itu kan. Ya ada angin kencang itu kan, kita terus di PRJ itu kan ada Knalpot angin knalpot kencang. Kijang ini Oh, itu kan waktu Muncul. pergi sama Pak D segala Berangkatnya. ke Jakarta. Nah, itu awal-awal coba untuk memasarkan Bakpia. bakpia di Jakarta. Ya. Gitu. Karena ada yang nawarin dapat stand di belakang itu PRJ, masuk ke stand tapi stand yang paling belakang gitu. Dicoba ya. Ya, itu Nah, itu banyak tantangannya itu. Orang-orang ya itu suka dukanya banyak ya. Tapi ya itu satu Tantangannya gimana? pelajaran. ya orang-orangnya keamanannya itu loh sok-sokan Orang-orang orang. PRJ Iya, yang diserahin di sama tahun si itu waktu itu kan yang pegang Murdoyo, Murdoyo itu karena yang, Timur Doyo. nah itu yang pegang PRJ itu kan itu dia. Wah itu kan waktu itu, JI Expo kan Iya. akhirnya. ya tapi waktu itu masih Dulu Jakarta masih Fair. Jakarta Fair. Ya, Belum jadi JI Expo ya. Belum. Tapi Dua- gedungnya udah ada. 2000, Apakah waktu itu 2005 Belum ada itu. gedungnya, baru kawasan gitu tak ya? Udah ada. udah Udah ada ada? gedungnya tingkat gitu. Waktu itu yang monopoli kan Belum ada. Bakpia 25. Gedung tingkatnya belum ada. Bakpia Baru ada 25. stand gitu aja. Nah, kita hanya di emperan itu. Ya karena kita kan mampunya di situ dulu. Ya akhirnya ya Kadang-kadang udah. diusir-usir lah gitu. Kalau lagi ada ya mungkin itu apa ya, Berarti dianggap itu mengganggu. awal-awal Jakarta Fair enggak ya? Tapi emang di situ tuh 2005 enggak. Nah, awal-awalnya di situ di awal-awal Monas itu. Jakarta Fair di situ. Di Monas. Eh. Di Monas. Ya kan akhirnya pindah Dipindah di Kemayoran. Kemayoran itu kan. Nah, pas pindah ke Kemayoran itu awal-awal Bapak ikut. Ya kita udah di Kemayoran waktu itu ikut. Nah iya, dari Ikut Kemayoran. lah sama ya. Ya itu tuh di Kemayoran kita. Bukannya di Sekarang JI Expo itu kan, JI di Expo Jakarta Kemayoran. Fair. Di Iya. Gambir waktu itu kita. Belum udah di sana. Udah di Kemayoran. Iya. Berarti belum pernah ikut yang di Gambir. Belum. Berarti awal-awal ya Jakarta Fair awal-awal di Gambir. Kemayoran, pindah Kemayoran. Gitu. Nah, dulu kan di Gambir. Dulu belum ada gedung. Kita usaha bakpia ini karena dulu di sering ikut pameran pangan Nusa itu, punya departemen perdagangan. Nah itu juga andil besar itu. Kita sampai diajak ikut ke Bali. Terus dari gara-gara ikut Pangan Nusa, kita ikut sering diajak untuk pameran. di gedung Kartini ya. Nah, di Bali kita dapat itu kan nominasi, dapat penghargaan bakpia anunya, ampiangnya, termasuk kategori makanan yang apa baik. ya, dapat dari ampiangnya itu dapat dari kategori makanan camilan ya. Itu ada. Terbaik gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak sama Mama menyikapi perjalanan waktu, kita pernah terkenal, terus kurang terkenal dan lain-lain itu gimana? Mungkin dari Mama dulu, menyikapinya gimana? Pernah terkenal, pernah beromset besar, pernah banyak outlet kan gitu, beberapa outlet ya. Terus kemudian COVID ya tau. Kemudian tinggal dua outlet ya tau. Omset turun seperti itu kan.
itu perjalanan hidup ya, kalau mama bilang ikhlas dan ridho dulu aja, itu perjalanan hidup, tapi kita tetap upaya gitu. Ikhlas dan ridho dulu, sambil terus berjalan, terus mengoreksi diri, terus mengoreksi hmm, produk ya, produk-produk, kembali bahwa seupaya apapun kita itu ada yang lebih kuasa untuk menentukan itu. Jadi ya sudah, kita baru terima apa Manusia tuh adanya, areanya berusaha semaksimal berusaha mungkin semaksimal mungkin. sesuai syariat gitu. Perbaikan mungkin waktu terkenal atau waktu beromset besar, ada beberapa yang kita lalai ya di situ. Padahal di waktu empat besar ini malah kita di tempat yang kecil itu 3 kali 5 Sudah pindah. udah Sudah pindah pindah juga. Dari tempat yang kecil kita pindah ke tempat besar. Terus dari kita ada beberapa kontrak di tempat-tempat strategis gitu ya. seperti di Di Carrefour. Kaliurang, di Carrefour, Di Carrefour waktu itu kita di lumayan merajai Mataram. juga ya. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang Semarang ya. Nah, perjalanan hidup tuh ya seperti itu gitu ya. Jadi ada yang tidak dikuasai manusia itu. Jadi ya itulah, kita perbaikan terus, perbaikan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang Allah tidak menghendaki ya gitu. Ujian itu akan datang terus sampai kita nanti kembali menghadapnya. Itu aja sih. Yang penting sekarang insya Allah ya, dalam perjalanan COVID dan lain-lain tuh Allah cukupkan gitu. Pas waktunya membayar karyawan gitu ya ada aja ya, akhirnya cukup. Karyawan nggak pernah telat untuk gajiannya. Nah itu yang kita harus betul-betul Syukurin. syukuri di luar kuasa kita. harapan Bapak depannya gimana Pak? Ya mudah-mudahan usaha kita dengan adanya sate kelatak sama bakmi Jawa itu membawa barokah ya, tambah ya, kita tambah semangat. Kalau Semangat ingat dalam hal zaman saya dulu bikin undangan di Jakarta itu, saya bukannya ya, bola naik Vespa ini loh yang bikin beli bahan. Ini Vespa ini ya Pak? Iya, Vespa ini. Kijang ini dong, yang ke bawa ke Bali, ke Surabaya, ke Semarang naik kijang. Ya, jasanya melebihi Pak Harto gitu. Jadi ini gimana Pak harapannya? lebih Harapannya ya barokah, lebih barokah, lebih ya di lebih jalan Allah kita pokoknya. lebih Allah tuntun, Kita nggak perlu ya, lebih yang mencari penting nyukupin. ridhonya Allah untuk kita sekeluarga, untuk karyawan semuanya. Pesan buat apa namanya, pebisnis bisnis makanan di Jogja. Untuk para pebisnis, baik yang Deketin, pemula Dulunya. ataupun yang sudah mulai berjalan, suatu saat pasti kita akan mengalami turun naiknya usaha, terutama yang pemula-pemula. Jangan putus asa ya, kalau misalnya terjadi penurunan ataupun kenaikan, itu Allah yang di luar kuasa manusia ya gitu. Kita syukuri apa yang diberikan Allah saat ini, tidak putus asa, terus berupaya ya, bukan berarti kita ya udah menyerah gitu ya.
atau dengan omset besar kita terlena gitu loh, atau kita merasa puas gitu ya. Tidak, kita bersyukur aja apa yang sudah diberikan Allah saat ini. Kita terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Berikanlah yang terbaik, karena yang terbaik itu adalah menjadi tanggung jawab kita yang akan dipertanyakan Allah besok pada hari kita bertemu dengan Allah besok. Dan terus mengikuti ya apa yang sekarang lagi trennya saat ini. Misalnya bakpia itu mungkin diberikan inovasi-inovasinya, diberikan mulai dari kulitnya, mulai dari isinya, diberikan yang terbaik dan ada inovasi-inovasi, tapi tidak lepas dari pakemnya bakpia ya. Jadi tetap bakpia itu basicnya kacang hijau ya, dibakar seperti itu, itulah bakpia ya. Nah, jadi nggak lari dari pakemnya bakpia Jogja. Terus Itu aja. untuk kuliner di Jogja yang Bapak sama Mama punya kenangan dari dulu pertama kali di Jogja misalnya, itu apa? Kayak bakso kan dulu kita bakso Pak Min, tapi udah nggak ada sekarang ya, di Dagen. Sekarang belas nggak ada keturunannya Pak, yang nerusin nggak ada Pak. Katanya anaknya tapi nggak ada di gang itu. Nggak ada. Bakso Pak Min Dagen ya. Nah, Kita Tahi itu Aibis. kalau jajan ya dari dulu ya bakso, mie ayam seperti itu aja ya. Cuma yang kita sukai dulu di Jalan Dagen itu sudah nggak ada lagi sekarang, keturunannya juga udah nggak meneruskan itu. Pak Min. Jogja itu punya bakso ya Dagen lain ya, itu. ada bakso gorengnya, yang di tempat lain itu belum ada ya. Dulu pertama kali saya ke Jogja juga kok bakso unik ya, ada yang digoreng gitu, jadi ada kriuk-kriuk di dalamnya, Di Sekarang ada mana? bakso tahunya gitu ya. Di Sekarang mana? khasnya sukanya Mama Jogja. kan bakso SMK berapa? Yang kedua. Oh, di Bumijo. Bumijo. Nah itu kan baksonya Jogja ya, ada bakso gorengnya, ada SMK berapa tuh Pak? SMK 2 apa ya, di Bumijo itu depan depan Kan Hotel Horizon ya. Horizon. Ya. Nah, Di gang kami itu. sukanya makan di situ karena baksonya Bakso sapi. Oh zaman dulu juga bakso lagi tuh bakso yang jualan bisu Kauman. oh ya itu kan kita lebih suka ada yang bakso goreng-goreng kriuk-kriuk gitu. Bakso Iang, Ya di Kauman Di dulu Gerjen. Gerjen, Gerjen. Jalan Nyai Ahmad Dahlan. Sekarang bakso Pak Luar. Bakso Pak Pak Luar. Luar kadang itu juga kita- dari dulu kan itu Pak. Ya di Di Kauman perempatan, Iya. perempatan Gerjen. Permainan Gerjen. Terus dulu bakso Pak Kirno Ya. dari Pak Luar itu ke barat. Barat. Oh, iya. Tuh. Soto tuh. Hah? Soto. Enggak, bakso Pak Kirno depannya itu loh Pak, yang sering sama Bapak Depan tuh Bu loh. Is itu loh. Ah, Yang malam-malam itu loh Pak. Iya. Bakso Pak Kirno, iya. dekatnya rumahnya Pak siapa? Tapi kalau pagi soto Busro. tuh. KPK. Pak Busro. Busro Mukodas. Depannya Pak Busro itu dulu ada bakso Pak Kirno. Iya. Udah nggak ada juga Udah sekarang. nggak ada juga. Udah jadi rumah bagus. Kalau Bapak dulu kan ngajaknya tuh soto Pak Bakso. Pak ini siapa tuh? Di So- Punokawan. soto Pak di masjid apa tuh Punokawan. namanya? Di Punokawan itu masjidnya sekarang masih ada, tapi sotonya udah nggak ada. Soto Pak siapa? Mutakin so. Itu Pak Takin, zamannya Pak. Mutakin. Mbah apa ini? Zamannya anu itu kampanye P2, P3. Oh, sekarang kita kalau beli soto ya Pak Terus Pur. sate Bapak sukanya dulu yang gede-gede itu sate Nah, iya. Pak Pak siapa? siapa? Yang di Taman Sari. Ansor, Nah, Pak Ansor ya. ya kan? Langsung ngabean. Ngabean. Nah, depan terminal itu belum terminal dulu. Ada sate kambing Pak Ansor. Iya. Itu terus sama Sate kambing ngasem. sate kambing asem Pak Kembar. Sekarang pindah ke Masjid Aceh. Iya. Hmm.
Terus ada lagi apa ini jenenge Pak? Sate petir. Sate petir kan di di Ring Road Ring Road. Menayu. Selatan. Menayu. Itu terus apa lagi Pak? Nek dulu zamannya awal-awal Jogja Chicken. Dulu dari sini ke Jogja Chicken Oh iya di naik Anu. mobilnya bapak itu mobil apa dulu? T T120. bukan Mitsubishi. Hijet Hijet 1000. Hijet 1000 meh jatuh ke selokan Mataram. Dari sini demi Jogja Chicken itu awal-awal itu tahun Iya. berapa tuh Pak? Tahun berapa ya? 2000 apa 90-an ya? Ya, sudah 2000-an ya kayaknya ya. 2000 Nah, ini kan 2000-an. ya dulu bapak sering dulu ngajak ke Tip Top Iya. nonton bioskop di Rateh. Rateh. Nah, terus makan es Es krim krim. di Tip Top Tip Top. Nah. Tapi Ada- udah nggak ada bioskopnya itu. yang ada lumpianya. Iya. Sekarang udah nggak ada. Terus kuliner lagi apa Pak? Zaman dulu lagi Pak. Apa ya? Terus bakso Jawi ya. Bakso Jawi. Bakso Jawi Bakso baru. Jawi baru. Apem di Ngasem Apa baru? Enggak dari dulu. Pak? dari dulu. Apem dari dulu Ah, masih kue coro. Masih. Oh, kue coro. Kue Dulu coro di tuh dulu Dagen. di di perempatan Dagen. ya, pertigaan Dagen. Ibu-ibu kecil itu. Terus katanya keturunannya tuh yang di toko Sekarang di dekat toko manis. Sebelah- manis, toko plastik Nah, manis, Gandean. gandean. Itu terus siapa lagi Pak? Terus es buah apa jenenganmu di Ngabean. Oh, es buah deketnya Pak Gerjen. Ipung dulu Gerjen. Pak Ipung. Pung. Dulu 750 sekarang 10.000. Iya, sekarang 10.000. Dulu 2.500 ya. 750 zaman SD. Tahun 90-an. Udah. Terus apa lagi Pak? Bapak ini sering ngajak jajan dulu. Sate di Gading. Oh iya, sate di Anu, Depan- Pelengkung Gading. depan Brongkos Handayani, Pelengkung Gading. Lengkung Gading. Sate apa itu Martabak Pak? alun-alun. Sate murah, enak itu. Paling murah satenya. Ya. Kalau beli martabak alun-alun itu. Oh, martabak internasional. Di Di bawah. depan sate Pak Ahmad. Iya kan? Ya. Bukan, pertama di pasar Beringharjo di bawah Sirine. Gauk. Itu internasional dulu di situ. Bukan ya biasa itu dulu. Pak siapa itu yang ibu-ibu sampai yang laki meninggal segala itu. Dulu kan di sana. Oh, itu tapi bukan internasional. Tapi itu emang martabak. Memang dulu Enak. saya. Terus internasional tuh sukanya Pak D, Bude. Iya. Depannya sate Pak Ahmad, alun-alun lor. Lor ya. Sate. Ya udah. Belum ada gudeg wijilan belum ada. Es dawet, 40-an. Es dawet 500 itu dari benar-benar 500 itu ya Pak? 200. Hah? 200. Oh 200 ya? Iya. Yang zaman Es dawet kecilanmu. 40-an. Dari 200 rupiah itu. Pak. Sekarang Roti Jakarta. Soto Pak Marto. soto Mbah Katim. Oh Mbak Katim itu di Masjid Punokawan itu. Heeh. Pokoknya ya P3. Nah, dulu kan gitu. Oh soalnya di basis P3 ya. Mati urip melu P3. Mbah Katim ya. Ya meninggal semua itu. Nah, gimana lagi? Nah, di Dagen apa dulu? Ya, nggak Ini ada ya. semua bakso. Nah, sekarang ya anu, Suaranya Pak tuh P. ngaduk ke situ, gede. udah nggak ada lagi. Oh iya kenangan kita dulu tuh cerita mah Pak tentang kebakaran kita pernah Nah, iya. kebakaran Tahun berapa itu? kebakaran ruko Pak Pia Pia itu rukonya pernah kebakaran Waktu itu tapi jadi dulu masih apotek. apotek 97. Waktu itu kan ditungguin Mas Harun. ya Mas Harun waktu itu habis nganterin nganterin Nak Ignas ya. saya Ya, anu tahu-tahu pulangnya duduk di pos satpam itu lihat ada asap di ruko kita. Ya.
Itu dari Konslet. ruang dokter dokter gigi gigi ya. di atas konslet itu. Itu Ya, kebakaran zaman SMP itu ya Pak, itu ya. 2000 Sembilan- awal itu oh, katanya. 97. Hah? 97. 97 itu sih Ignas, SMP kok Mas. Nggak tahu itu. 97. Ignas 97 kelas berarti- berapa itu? SD aku berarti. Iya. 97. Nganter sekolah pokoknya Oh, Mas masih Harun SD. itu. Mas Itu Harun. apa namanya? Habisin berapa ruko itu berarti? Satu Cuma Enggak, kita kan yang kanan habis. kirinya. Kanan kiri cuma sedikit. sedikit kita habis di atas saja kita habis, lab juga habis, kan ada labnya itu waktu itu. Itu gimana itu Pak? Apa Jadi- jenenge kenangan apa di situ yang Ya waktu proses mau menyelesaikan masalah itu, mama kita bolak-balik ke lab di mana namanya? Akpol ya, di Akpol itu. Sampai terus ada apa? Gimana? kenangannya ya itu kan ya agak gimana ya, tali ulur ya itu ya sama Pak Polisi. Nah, kebetulan kepala labnya itu dulu teman sekolahnya tetangga Bapak di 3B, Pak siapa? Pak siapa? Hari. Pak Hari. Terus tapi ya tetap waktu itu kita kena berapa? Enggak usah ya. Nah, waktu itu ditolong Pak Hari, terus akhirnya selesai juga udah. Itu untuk kepengurusan asuransi. Asuransi. Naruko itu kebetulan masih asuransi. Nah, akhirnya diganti sama asuransi. Hikmahnya bahwa Harus di situ- hati-hati. di situ ya ada musibah ya. Nah, di balik musibah itu mendidik kita ya lebih hati-hati pertama, kedua Allah itu kan pasti memberikan, Yang terbaik. diuji dulu baru akan dikasih yang terbaiknya gitu loh. Ya, Ujian itu menjadikan kita pertama ya kita nggak tahu ya kalau itu di asuransi atau tidak. Itu dulu memang masih ngambil kredit ya dengan Bank Tabungan Negara. BTN. Kemudian BTN bilang bahwa ini masih asuransi Bu, sehingga kami ganti gitu. Nah, mereka ganti ya, sehingga kita bisa memperbaiki atasnya itu yang kita nggak sangka ya itu tuh, bahwa itu akan ada pergantian dari Allah. dari asuransi itu, kita nggak tahu itu. Nah, yang tadinya kita cuman ya sudahlah, kita sendiri juga nggak mampu untuk membangun itu, kita pasrah, terus kita tutup aja pakai terpal atasnya, sudah itu aja ya, upaya dulu supaya tidak kehujanan. Kemudian pihak asuransinya yang menghubungi kita bahwa kami itu masih di asuransi, kemudian mereka minta dicarikan pemborong, ya akhirnya dibangunkan sampai kita bisa memperbaiki yang sampai yang di belakang. Itu aja yang kita, yang tadinya kita ya sudahlah ya, itu musibah, kita nggak mampu untuk memperbaiki itu, lillahi ta'ala aja. Kalau Allah kasih rezeki besok kita perbaiki, kalau enggak yang penting kita masih bisa usaha di bawahnya gitu ya, masih bisa mencari nafkah di situ. Nah, ya itu tidak kita urus, tiba-tiba pihak asuransinya yang datang untuk memberikan solusi dari katanya situ. ada cerita horor. Kalau itu cuma cerita aja dari Cerita tetangga horor kanan kiri, kalau Oh ada iya. sesuatu gitu Bahwa ya, di pada kamar saat mandi itu ada ada sesuatu yang horor gitu loh. menggantung Ada. ya, ada untuk Pak siapa itu? Waktu Itu waktu dari- memadamkan katanya ketemu apa gitu. di, cerita horor. di kamar mandi itu Kamar ada. mandi gitu. Terus Tapi itu kita juga nggak percaya sih ya, itu cuman
beberapa pembicaraan dari teman-teman yang Tetangga itu. tetangga yang Pak bantu menyiram Pak Budi air. ya, Pak siapa itu? Lupa ya. Tapi awal kita ada ke Jogja itu kan ya penuhan itu mah. Ya bukannya musibah. Oh iya ya. Bapak dulu Eh? ceritain Pak perjalanannya ke Jogja dulu, kita kejadiannya gimana Pak? Nah, waktu itu kan kejadiannya ada di sebelum kita sampai Jogja itu kelihatannya tanda-tandanya itu anak kita yang nomor 3 Ignas, Ignas itu rewel aja tuh, nangis aja. bangku budilat. Tahu sampai di mana itu ya? Magelang. Mertoyudan ya. Mertoyudan terjadi musibah itu. Sekarang jadi apa Pak? Kemarin? Oh, sudah di jalan besar itu kan ya. Kiri kanan rel kereta udah nggak ada itu. Waktu itu masih ada rel kereta. Oh, Kita pakai mobil Hijet ya? Hijet 1000. Nah, udah. Dari Itu boyongan dari Jakarta ke ya, ke Jogja. Terus Bapak ditahan di Muntilan. di Muntilan. Tapi alhamdulillah dijamu yang baik sama polisi ya Pak ya. Ya nggak ada suruh maksudnya itu Dikasih polisinya susu katanya Bapak. beli sendiri. Oh, dari katanya Bapak beli kasih susu dulu. Enggak, hanya dikasih suruh tidur aja gitu, nanti kita yang menghandle itu orang tua dari ya udah ya itu aja. Gedein Pak. Sampai pagi kita dijemput malamnya ya malamnya saya tidur di Polsek Muntilan. Sampai di Pasar Manuk itu kan. pasar, depan pasar. Iya. Depan pasar. Paginya sama polisi juga dibilangin bahwa sama tetangga sama orang-orang di sekitar situ dibilangi bahwa mobilnya harus ditutupin Pak, soalnya nanti kalau sampai nginep di polisi itu kadang-kadang ada yang jahil. Ya udah, ternyata nggak ada apa-apa. Alhamdulillah mobilnya baik-baik saja. Sampai akhirnya Pak polisi sendiri yang nganter ke, waktu itu kita tinggal di Sosro Menduran. Dagen. Dagen. Ya, Tempatnya Budi. tempat Bapak. Iya, Bapak. Ya. orang tua. Bapak udah nggak ada ya. Itu Yang ninggalin kan Budi. Budi. Karena keluarganya. Waktu itu Tano masih TK. TK ya. Ya udah, mungkin itu aja.